Utang kami itu awalnya 1 M, terus kemudian Tiba-tiba selalu naik juta 50 bayar bunga toh 50 lebih. Setelah itu baru kita hadapi masalah uang kita ada. Habis tuh tiap bulan kan kita wajib bayar tuh. Bayar biarpun 100, pernah saya tutup 500 juga. Setelah ini kok malah bertambah utang kita. Kok bukan malah berkurang. Kurang-kurang, terus mana uang yang dulu kita belum ada pinjaman, kita punya banyak aset. Semua Pak. punya aset. Tanah tuh berapa titik? Iya. Banyak nawar kita, bisa aja kita beli. Semenjak kita ikut pinjam uang yang sudah ada, tiba-tiba bisa habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ade Irma dari Bali. Saya sama Udin dari Bali. Bisnis kami di bidang apa? Jual beli HP. Jual beli handphone, toko pulsa dan aksesoris. Posisinya ada di NTT. Dan restoran. Kami kenal, saya yang pertama kali tahu MMC itu lewat Instagram. Sebelumnya hanya berseliweran aja. Mungkin Allah belum membukakan hati kami, saya, untuk mengikuti itu. Terus ya mungkin ini juga waktu kemarin umroh, saya minta doa gitu agar Allah tunjukkan jalan gitu, karena yang bikin kami menjadi beban pikiran selama ini kan hutang riba di bank. Karena yang kedua juga kami tidak ingin meninggalkan warisan hutang kepada anak-anak kami gitu. Dan alhamdulillah kok berapa kali gitu lihat Instagram terus akhirnya iseng gitu. Cari tahu akhirnya ada DM, langsung ada yang balas gitu. Nah, habis dibalas saya langsung coba beli buku merah, terus kemudian Instagram saya enggak lepas itu sampai tengah malam hanya plototi ini, sampai akhirnya buka YouTube tentang keberhasilan gitu, dan terus kuat, makin hari makin kuat untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Dan saya belum sampaikan ke suami, jadi mau sehari sebelum berangkat baru saya info, kan takut beliau nggak percaya gitu kan. Saya udah tahu nggak gampang percaya gitu. Saya bilang udah, kita ke Bogor, kita mau belajar. Ayo sudah, Abi, kita kan harus serius untuk melunasi utang-utang ini. Saya bilang, serius kan? Iya serius. Kalau begitu, ayo bismillah sudah ya. Kita harus serius. Apapun yang kita seriusin, insya Allah ada jalannya gitu. Seperti kemarin saya umroh, saya serius dengan niat, dengan segala macam cara gitu agar Allah panggil, serius, akhirnya sampai di sana. Mari kita pergi, saya bilang gitu. Ini pesanin tiket ya, saya langsung gitu. Pesanin tiket, nanti saya yang bayar dari sini gitu. Dan beliau juga nggak tahu sebenarnya biaya ikut ini itu berapa. Saya tahu pasti ala apa sih gitu kan. Dan pokoknya saya percaya sekali, saya bilang. Apalagi saya lihat perubahan orang yang setelah mengikuti ini kan, dari ibadahnya, mereka bilang ruhnya juga berarti ya, insya Allah pasti kalau semua dari iman, dari akidah kita yang diperbaiki segala macam, pasti Allah ridho, sudah saya bilang gitu. Bukan pakai yang mana-mana, kan jalan Islam yang dipakai, cara Islam yang dipakai gitu. Kehidupannya Islami segala macam. Hutang kami itu awalnya 1 M, terus kemudian selalu naik, minta direktur langsung ke rumah. Sebenarnya kami itu ngambil utang bank itu bukan karena bukan karena kita butuh sekali, kita punya uang. Kita punya uang. Jadi kan usaha saya dari 2004. 2004 terus sampai 2018 ya, 17 akhir ya. Nah itu
Kita udah beli, beli tanah pun, beli aset semua, nggak pernah kita ngutang bank, kita nggak perlu, dari hasil usaha saja, dari etalase saya yang cuma satu meter tuh, sampai kita bisa beli aset yang 1 M, yang sekarang yang aset yang kedua lagi sampai kita bisa bangun yang nilainya 4 M, 3 lantai. Itu kami nggak pernah punya apa. Akhirnya karena kebetulan ada adik tetangga seperti adik sendiri yang Kak, ada tiba-tiba datang. Padahal dulu kami dikejar-kejar sama bang. Maksudnya kejar-kejar itu bukan kita punya ngutang, tidak. Sering tanyain, ada masalah apa? Ada masalah apa? Emang ada yang masalah apa kamu? Ada yang orang, tidak ada orang pencuri di konter saya, di toko saya bilang. Mungkin ibu kakak butuh keuangan gitu. Oh tidak. Memang selalu diingatkan jangan kita ambil uang bank selalu diingatin. Nggak tahu, kita cuma nanya kalau Kak Irma ngambil misalnya ngutang itu dapat berapa? Wih bisa Kak, biar 10 M juga. Bisa kakak maunya berapa aja? Mereka bilang gitu. Akhirnya coba dah 500. 1 M langsung. Berapa 1 M? Hanya omong 1 M aja kalau saya. Besok suratnya udah jadi. Cepat sekali. Cepat. Tanda tangan ini pun beliau nggak ada pun dibuat. Nanti aja kalau datang baru tanda tangan akadnya itu. Setelah 1 M tiba-tiba ijazah ditemu sama langsung direkturnya. Setelah Pak Pinca kan setiap pergantian pincanya kan kita selalu dikunjungi. Ditawarin, ibu langsung mau berapa lagi? Kita ngomong oke, tiba-tiba besok langsung cair, sudah masuk di rekening. Kita terkejut. Iya. Sama malah dia, Pak terima sampai saya. Sudah kita bilang gitu saya. Berkelahi dah. Jangan, suami saya sudah disetujui wilayah katanya gitu. Tapi kan saya belum bilang iya, saya bilang gitu. Pokoknya kayak sudah nggak bisa gitu katanya. Tiba-tiba masuk rekening. Saya nggak tahu ya kalau dia nih 1 M tuh masuk. Terus saya datang pulang ke NTT, dia cerita tanda tangan apa ini, saya bilang gitu. Ini tanda tangan, dia takut kan, tanda tangan untuk ini tambah lagi 1 M. Saya terkejut, saya nggak mau tanda tangan itu. Kok bisa tapi udah cair, dia udah nggak mau tanda tangan, tapi udah cair, paksa udah tangan. Saya malah berkelahi, saya marah dia. Sampai 1 hari berkelahi saya. Setelah itu baru kita hadapi masalah uang kita ada. Habis tuh tiap bulan kan kita wajib bayar tuh. Bayar biarpun 100, pernah saya tutup 500 juga. Setelah ini kok malah bertambah hutang kita. Kok bukan malah berkurang. Kurang terus mana uang yang itu Pak, ya Allah, itu baru kita mulai sadar sudah. Sampai punya utang 3 M jadinya. Bunganya sampai 1 M. Kita terkejut pasti minta kita RK dulu. Kok bisa 1 M nih ya bunganya dari kita dari pusing lagi, malah pusing lagi. Makanya kita sampai nggak bisa tidur kita. Nggak bisa tidur. Saya pikir juga pas saya merasa ini seperti beban saya saja. Karena suami kan sebulan sekali, kadang kami. Saya berasa baru kemarin di sini, hari kedua Pak, baru kita terbuka gitu kan. Baru bilang, saya pikir beliau suka bilang, baru bilang semalam itu, ya saya juga doain biar utangnya lunas. Oh kirain beban saya sendiri, saya bilang. Baru kita berasa belum, selama ini kan kita nggak terbuka kan masalah. Saya berasa saya aja gitu bebannya itu. Saya aja. Tapi setelah ikuti ini dan ilmunya juga, ilmu yang kita dapat di sini. Oh ternyata begitu ya orang ini ya. Si abang ini. Oh ternyata gini ya taktiknya si Pinca ini gitu terus jadinya. Jadi punya ilmu gitu Pak.
Maka saya terkejut kok bunga yang besar bisa dituruni. Kita minta turun bunga. Iya, minta turun bunga. Maksudnya saya baru ikut ini, mungkin masa BDO nggak bisa diturunin. Kok bunga aja bisa diturunin. Ya, itu pikir saya. Bukan diturunin, BDO-nya dihapuskan. Ya, maksudnya ya, diturunin. BDO bisa dihapus sih. Masa BDO nggak bisa dihapus sih. Bunga aja bisa diturunin waktu kita minta itu. Dari berapa juta bunga itu? 25. Iya, dari 50. Dari 50 juta 50 ya. bayar bunga toh. 50 lebih. 2 kali kita minta turunnya. Terus ke 25. Dari 25 ke sana ke 16. Masa bunga aja bisa diturunin, masa BDO nggak bisa dihapus. Makanya kita nih karena ikut di sini nih. Kalau saya baru tahu juga Iya, kalau BDO dulu ini bisa dihapus. bisa baru tahu saya. dihapuskan, baru tahu di sini. Baru di sini kita tahu. Dan tahu masalah undang-undang perbankan yang mengatur semua, ya Allah, selama ini. Sampai itu semua Fatwa UI, MUI juga. sertifikat rumah semua di bank juga. Terutama ini, dulu kita kendalanya, dulu kita belum ada pinjaman, kita punya banyak aset, Semua Pak. punya aset. Tanah Apa? tuh berapa titik. Iya. Banyak nawar kita. Bisa aja kita beli. Bisa aja kita beli, Pak. Semenjak kita ikut pinjam uang, sudah uang yang sudah ada tiba-tiba besok habis. Nada 1-2 hari habis. Kok dulu kita bisa nabung, enak. Mungkin akan ada biaya, pikiran lah. Iya. Ada yang dipikir mungkin ya. Sekarang Sudah pikiran ini, waduh. Pikiran nggak tenang. Pikiran nasib anak-anak kita. Hatta kita sholat tahajud juga mikir. Kayak nggak khusyuk gitu, Pak. Putra berapa? 3. Iya. Putri semua. Putri semua. Alhamdulillah, anak-anak juga. Mungkin ada yang kita baru sadar, ini yang nomor 2 kok kayak bagaimana gitu kita lihat. Tapi yang nomor 1 dia di Pondok Tahfiz ini di Kudus. Mereka rajin sholat jamaah di masjid itu, rajin 5 waktu itu anak-anak saya. Ya kita aja. Ke masjid terus. Cuma wataknya yang nomor 2 nih. Keras. Saya kadang pikir, Pak, kenapa? Baru di sini saya sadar. Oh, mungkin ini sudah bisa. Sampai kita telusuri, anak ini lahir pas sering sakit kepala. saya juga, Pak, malas-malasan. Sakit kepala. Sampai saya kadang nuduh ada orang buat saya gitu loh, Pak. Dukunin gitu. Karena saya ini orang paling rajin. Seujon. Apa aja saya kerjain. Pagi udah di konter, ngatur anak-anak, belum di resto lagi. Sampai ke sana kita telusuri gitu. Sampai menjelek orang. Sampai saya aja mikir jangan sampai ada yang buat saya gitu loh. Dukunin gitu loh, Pak. Bikin saya malas. Ternyata dari utang kita ini ya mungkin dari riba yang kepala itu juga, Pak, sakit aja. Sakit dan pokoknya nggak enak dah badannya rasanya. Yang nak ragu saya yang ragu, Prama. saya nak tahu apa kan, tiba-tiba langsung disuruh berangkat itu aja. Ini untuk apa, acara apa, saya nak tahu. Kok yang ada ikut aja itu dia bilang. Saya nak tahu. Iya, karena kalau diterangkan dia susah ini. Tapi di ruangan pun saya sambil lihat beliau di sana. Itu terpaksa apa enggak sih? Lihat mukanya gitu. Tapi setelah di kamar ngobrol gitu. Iya, saya takut dia terpaksa gitu kan. Saya liatin terus tiap ini. Gimana mukanya itu orang. Alhamdulillah. Jadi terbuka semuanya gitu dari yang tidak pernah pernah saya lakui masa lalu saya ungkapin ke semuanya istri. Gitu yang jelek yang jadi lebih terbuka kita hubungan kita jadi lebih baik. Iya. Terus pengetahuan kita tentang perbankan, menghadapi orang-orang itu jadi lebih mungkin begini kemarin sekarang tegak. Saya kira kita aja yang takut ternyata ini bank juga lebih takut ya. Iya. Kita nggak tahu apa betul, nggak tahu ilmunya. Nggak ada, hanya perbankan aja. Ini pas pelajaran yang kedua, pertemuan kedua itu langsung malam saya
saya tarik semua yang itu, rekening yang sering debit. Takut di debit. Langsung bisa kosong gitu. Kan saya tiap bulan dipotong tuh di abang, tiap bulan dipotong 11.700.000 tuh. Terus saya di malam saya ambil semua dah. Saya masuk ke bak ini, ke rekening lain. Biar kosong lah. Saya rasa kalau saya kayaknya saya sering minta perincian histori pembayaran pokok bunga dari awal itu, sering dia menghindar. Kalau saya hitung-hitung kayaknya sudah lebih itu. Lumayan 2017. Iya. 100, 500, 200 masa nggak habis-habis. Iya. Kayaknya habis dah untuk bayar Bayar bunga. itu lah keuntungan dari kita jual habis untuk bayar utang. Bahkan Pak, kita itu pernah bilangnya kita mau nutup ya. Kita mau nutup. Maksudnya kita Nggak bohong mau. nih. Kita bohong ini pura-pura. Pura-pura, padahal kita belum ada uang segitu. Ada uang segitu. Menghindar dia terus. terus. Nanti ya saya ngomong sama Pak Pincanya tuh. Sampai berhari-hari. Halo, kayak gitu WA. Nggak ada sahutan sama sekali. Telepon juga nggak diangkat. Ini orang AO-nya ini. Mau padahal kalau waktu awal kita dia tiap ngasih hari WA ke tiap rumah. hari. Datang terus, cari terus, kejar terus. Aduh, Kan kita nggak pernah nggak bayar tuh bunga sama pokok tuh. selama 4 tahun, 5 tahun. Iya. Baru sekarang kita tahu, Allah. Dulu kita lemes. Sekarang udah tahu lah menghadapi. Sangat bersyukur ada di sini. Kita kayak dipaksa gitu. Kan kita belum, dia ngomong besok udah jadi loh. Padahal kita suami istri belum ada kesepakatan. Ini kan enggak ada. Sudah cair, sudah ada di rekening, Jadi sering ada, gampang sekali ada uang di situ. Kalau ke anak-anak sih enggak ada ini. Dia ada yang sering sakit pusing, ya. Kok kan kena pikir mas malesan. Kok anak kita nih Rasanya cari baik-baik duit aja. itu dia lari kemana itu? Iya, enggak tahu. Habis ketemu orang itu, mana rincian histori, saya bilang pembayaran saya nggak pernah dikasih. Hatta kita bilang kita mau tutup pun dia enggak mau tanggapi. Dan kita kan sebenarnya ingin program anak keempat. Itu juga Itu mungkin saya pikir dari ini waktu Iya. ikut ini. Apa Setelah ini ikut salahnya? Apa Iya. ini salahnya ribanya kita tidak bisa punya anak keempat itu. Iya. Ada 1, 2, 3 kan sebelum kita pinjam itu kan. Itulah ingin Nggak pernah program. jadi terus. Iya, saya kok udah berapa tahun ya yang dari anak ketiga tuh. Kok ingin program anak keempat enggak jadi. Apa pikir saya waktu ikut ini, apa ini ya durinya itu riba ini. Karena kita ini enggak bisa jadi Ada ini. teman juga kan kasusnya sama yang di sini juga kan, jadi kita Oh iya, mungkin ini dah. juga. Saya sama suami juga, dia kayak orang santai aja, tapi cuma nggak pernah, kayaknya orang nggak ada pikirannya. Saya aja gitu. Karena saya kan sering di Bali. Nah beda dia kalau dia Tapi kan kan ibadah saya di Bali kan ibadah sudah saya kerja semua kan. Semua. Yang disuruh ya kok yang sholat tahajud, berjamaah di masjid, semua saya ini lakukan. pokoknya kalau ibadah dia Iya. tilawah Quran itu Apa hari semua itu yang ini ada di sini sudah dikerjain. dari kerja sebelum bayar utang sudah kerja. Dosa saya. Iya Pak, ya Allah. Tahajud saya sampai minta di tahajud doa untuk melunasi utang. Dia ngomong, dia bilang saya tahajud juga, saya ada, doain saya juga. Iya, bagaimana anak istri semua saya doain. Nyesel kenapa tidak ada dulu, tapi kita pikir-pikir lagi, mungkin jalannya Allah kasih Iya. waktu yang tepat. Mungkin doa-doanya kita juga Dikenalkan iya, sama wasilah sama ini. wasilah.
Karena kita betul-betul kepingin sangat punya Iya. azam yang kuat untuk bebas dari riba. Karena dosa-dosanya itu yang ini, Tidak bikin bisa kita takut. takut. Yang tidak bisa Allah maafkan, tidak bisa masuk surga nih. Yang sahid saja kata Ustadz kan, yang quotesnya bilang, yang sahid saja tidak bisa, yang dijamin masuk surga. Tapi karena dia punya hutang juga tidak bisa masuk surga. Kemarin saya hari pertama Pak, langsung saya telepon teman saya, dia juga bisnis kan, telepon saya. Nah saya bilang, wih saya di sini nih Belum. belajar tentang anti riba, bisnis anti riba. Kita jauhi aja riba, saya cerita dosa-dosanya kan. Dia langsung, langsung nangis dia. Aduh kakak katanya, padahal lebih tua dari saya. Kakak tolong ajar saya juga. Saya juga enggak mau katanya gitu. Kan besok kita Insya Allah saya pengen ITBE mau ajak besok ya. kita Banyak ajak. mungkin teman-teman kita ajak di sana. ITBE kan. Banyak, saya sudah ada plan ini yang saya mau datangi, ini saya. Semua pengusaha juga. Saya rasa dia pinjam-pinjam juga itu. Pasti. Memang saya tahu dia pinjam bang. Rata-rata orang dari itu semua pinjam bank kok, yang Koperasi. usaha-usaha. Koperasi itu, koperasi harian tuh Pak, 20 juta tuh katanya satu hari tuh 400.000. 30 hari dia bayar. Berapa sudah? Setiap hari bayar 400. Ada juga yang kecil-kecil dagang dekat kita itu, dagang jual bensin apa. Saya tanya dia, kan saya sudah mau ke sini tuh. Kok ada orang koperasi datang? Kok pinjam bank juga, saya bilang. Iya. Aduh, jangan sudah. Nanti saya cerita ke kamu, banyak teman-teman pengajian saya, nanti insya Allah saya ingin kasih Informasi. dakwah ke mereka. Pokoknya kita suami istri ini sangat-sangat berterima Berterima kasih. Pokoknya Sudah tahu. ya, saya bilang apapun, memang persiapan kita ke sini juga Dipermudah semua. Semua dipermudah. Satu hari itu jadi semua. Jadi semua. Saya satu hari itu langsung jam 11 dari NTT, terus malamnya langsung saya ke Bali. Bali. Ini, Langsung malam berangkat ya. langsung Kita. malam tuh berangkat. Dari Hanya di NTT sini paginya, harus malam langsung bebas. berangkat ke sini. Bagaimana mendadak ya? Cuma 3 hari ya. Seperti daftar. kita mau ke Baitullah itu Pak. Kuat sekali, harus. Pokoknya jangan tutup mata. Harus ikut, bebas riba gitu. Azamnya saya itu harus kuat. Saya bilang gitu. Pokoknya aku harus. Saran-sarannya ya, pokoknya yang pertama saya harus sampaikan supaya jauhi utang riba, jauhi utang bank, apapun rayuannya, apapun hadiahnya, karena riba itu sangat-sangat menutup jalan kita ke surganya Allah gitu. Apapun yang kita lakukan kalau kita pakai riba tidak ada gunanya, sia-sia. Jadi saya harus betul-betul sampaikan ke mereka. Apapun mau bunga sekecil apapun harus jauhi riba. Katakan no begitu. Say no. Iya, karena kita sudah merasakan seperti itu. Awalnya enak, akhirnya lama-lama. Insya Allah kalau terbukti kita berhasil, kita lebih gini dah. Harus yakin. Itu ya yakin. Kalau saya harus yakin, Ya, jangan sudah bilang hasil. kalau, jangan. Harus optimis. Benar. Optimis gitu. Optimis benar. Kalau kan masih pesimis. Optimis. Harus optimis. Optimis. 100%. Iya, Iya, 100%. optimis 100%. Apapun pasti kalau kita niatnya. Sudah dari sini sudah plong saya. Sudah tahu dah ilmunya. Kita harus perangi riba ini. Kerja keras, cerdas, dan pokoknya niatnya harus betul-betul bulat untuk tinggalkan semuanya gitu. Cukup sekian dari kami berdua. Semoga apa yang kami dapat di sini bermanfaat buat kita pribadi. kami pribadi dan buat orang lain. Demikian
Demikian. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.